Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar tematik hari ini? Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Temanya masih sama yaitu tema 4, tapi subtemanya yaitu subtema 3 dan subtema 4. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kalian sudah melaksanakan sholat duha serta membaca doa serta zikir pagi. Jika sudah, segera siapkan buku serta alat tulisnya ya. Dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang akan kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Sudah hafal doanya? Mari kita baca doanya bersama-sama. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, anak-anak, sesuai yang Ibu ucapkan tadi, hari ini kita akan belajar tema 4, subtemanya yaitu 3 dan 4. Pelajarannya tentang bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan mempelajari tentang mencermati kalimat ungkapan atau kalimat saran. Nah, ikuti terus ya penjelasan Ibu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kalian mengetahui apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan kalimat saran berkaitan dengan hidup bertetangga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat memilih jajanan dan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Untuk selanjutnya, kita akan belajar subtema 3 terlebih dahulu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menemukan kalimat saran dalam teks percakapan. Nah, kalian tahu nggak apa itu teks percakapan? Ya, teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembahasan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat saran, tapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu saran. Saran adalah pendapat atau usul atau anjuran atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks percakapan yang berjudul Tetangga Baru. Di sini terdapat dua tokoh, yaitu Lani dan Ibu. Baik, kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari Lani. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Kemudian ibu berkata, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Kemudian Lani, tentu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu berkata, betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani berkata, tentu Bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu berkata, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Dan kemudian Lani berkata, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, anak-anak, pada teks percakapan di sini terdapat kalimat saran. Yang mana kalimat saran itu? Kalian bisa menemukannya?
Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah kalian menyimak percakapan antara Lani dan ibunya, pada teks percakapan tersebut terdapat beberapa kalimat saran, yaitu sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Kalimat saran berisi kalimat sebaiknya maupun seharusnya. Jadi, kalau ada kalimat yang diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya, maka itu disebut dengan kalimat saran. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada tabel tentang saran dalam bertetangga. Yang pertama, sebaiknya. Nah, ingat tadi Ibu bilang kalimat saran selalu diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Sebaiknya saling bertegur sapa jika bertemu di jalan. Yang kedua, sebaiknya saling menghargai dan menghormati terhadap tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, sebaiknya bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang keempat, seharusnya saling mengenal dengan tetangga di sekitar rumah. Yang kelima, seharusnya mengingatkan jika ada salah satu sikapnya yang bertentangan atau keliru dengan norma. Yang keenam, seharusnya saling berbagi dengan tetangga yang kekurangan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subtema 4. Di mana pada subtema 4 ini kita akan mempelajari pengertian masalah. Kalian sering sekali mendengar apa itu kalimat masalah atau kata masalah. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak apa itu pengertian dari masalah? Nah, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali berhadapan dengan masalah. Masalah tidak selalu menghasilkan dampak negatif, tetapi terkadang masalah hadir sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah secara umum. Yang kedua, menemukan bukti dari masalah. Yang ketiga, cari penyebab masalah. Yang keempat, pertimbangkan berbagai cara untuk menemukan jalan keluar. Nah, jika sudah paham, mari kita membaca teks berikut ini yang berjudul Lingkungan Hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, ketika kalian selesai membaca teks pada bacaan lingkungan hijau, dapatkah kalian menemukan masalah pada teks tersebut? Nah, di manakah letak masalahnya? Ya, masalahnya adalah pada paragraf yang kedua. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Sampai di sini saja sudah cukup. Kalau kalian ingin melanjutkan, Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang, itu juga boleh. Nah, kemudian bagaimanakah cara menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah jalan di depan sekolah Dayu yang gersang? Bagaimana caranya?
Caranya adalah mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, itu adalah cara Dayu menyelesaikan masalah yang terjadi di jalan di depan sekolah Dayu yang gersang. Sudah paham anak-anak? Bisa menemukan masalah dan cara menyelesaikan masalah pada teks? Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jajanan sehat dan bergizi. Nah, kalian sudah mengetahui kan berbagai macam jenis jajanan, baik itu yang sehat maupun yang tidak sehat. Kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang sehat terlebih dahulu ya. Nah, biasanya makanan dan minuman yang sehat itu terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja? Ya, terdapat pada nasi yang mengandung karbohidrat, kemudian singkong, jagung, roti, kemudian ubi, itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian ada ikan, daging ayam, daging sapi, itu makanan yang mengandung protein. Kemudian ada sayur dan buah. Makanan itu mengandung banyak vitamin. Kemudian disempurnakan atau dilengkapkan dengan segelas susu. Nah, berikut adalah makanan dan minuman yang sehat. Di situ terdapat es krim. Es krim jika dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang sehat, maka itu diperbolehkan. Tetapi ingat, ketika memakan es krim tidak boleh memakannya terlalu banyak, karena dapat menyebabkan sakit. Seperti apa? Ya, pilek dan batuk. Jadi makan es krimnya tidak boleh terlalu banyak. Kemudian di sini ada berbagai jenis makanan yang berasal dari sayur dan ada jus buah. Nah, jus buah yang boleh diminum oleh kalian yaitu jus buah yang langsung diperas dari buahnya. Tidak boleh jus buah yang dibeli dalam kemasan. Ya, kenapa? Karena jus buah yang terdapat pada botol kemasan itu banyak sekali mengandung pengawet. Sedangkan ketika kalian mengambil sari buah yang terdapat pada buah dengan cara di blender maupun menggunakan alat ekstrak membuat jus, itu sangat dianjurkan sekali dan itu sangat sehat. Karena yang pertama dia tidak menggunakan pemanis buatan. Jusnya, manisnya berasal dari buah aslinya. Sedangkan kalau jus yang berada di kemasan itu biasanya ditambah dengan pemanis buatan. Nah, itu yang membuat jusnya tidak sehat. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, setelah kalian mengetahui jenis makanan dan minuman yang sehat, kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang tidak sehat. Yang pertama ada coklat, kemudian permen, kopi, minuman bersoda, gorengan yang digoreng dengan menggunakan minyak yang sudah berwarna hitam, kemudian keripik yang menggunakan banyak sekali MSG atau penyedap, kemudian gorengan atau makanan apapun yang dibungkus dengan menggunakan koran. Kali ini Ibu akan membahas secara singkat ya. Nah, kenapa tidak boleh makan coklat terlalu banyak? Boleh memakan coklat, tetapi dengan syarat tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak dapat menyebabkan gigi kalian menjadi berlubang. Demikian pula dengan permen. Ya. Kemudian ada kopi. Nah, kopi jika diminum dengan batas yang wajar, maka dia tidak apa-apa. Tetapi jika kalian setiap hari minum kopi, setiap jam minum kopi, maka itu akan menjadi minuman yang tidak sehat. Ya, sesuatu yang diminum jika diminum atau dimakan secara berlebihan, maka dia tidak akan menjadi makanan atau minuman yang sehat. Tetapi dapat membuat tubuh kalian menjadi sakit.
Nah, kemudian ada minuman bersoda. Sudah jelas sekali ya jika minuman bersoda ini bukanlah minuman yang menyehatkan. Kemudian gorengan. Jika digoreng dengan menggunakan minyak yang masih bening, maka gorengan tersebut masih dikategorikan menjadi makanan yang sehat. Tetapi jika gorengan tersebut digoreng dengan menggunakan minyak yang sudah berwarna coklat, bahkan mungkin hitam, maka gorengan tersebut menjadi tidak sehat. Kemudian ada keripik, mau keripik singkong, keripik kentang, maupun keripik pisang. Jika menggunakan terlalu banyak MSG atau penyedap rasa, maka makanan tersebut menjadi tidak sehat. Kemudian yang terakhir, makanan atau gorengan yang dibungkus dengan koran itu bukanlah merupakan makanan yang sehat. Kenapa? Karena koran mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya. Kalian tahu koran dibuat dari bahan apa? Biasanya kertas koran itu dibuat dari daur ulang kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian tintanya itu mudah sekali luntur. Jika terkena panas atau minyak, dikhawatirkan tinta maupun bahan pembuat kertas pada koran dapat menempel pada makanan, sehingga makanan yang akan kalian konsumsi itu menjadi tidak sehat. Sampai di sini sudah paham? Nah, anak-anak, jika sudah paham, kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan ya. Yang pertama, subtema 3. Kalian mengerjakan latihan soal halaman 97. Kemudian subtema 4, kalian mengerjakan latihan soal halaman 149. Jadi ada 2 tugas ya, subtema 3 dan subtema 4. Mengerjakannya halaman 97 dan 149. Sudah paham anak-anak? Jika sudah selesai, dikirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Jangan lupa disertakan nama serta kelasnya. Jangan sampai ketika mengumpulkan tidak mencantumkan nama. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.